Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada kali ini kita akan belajar pada bab 3 untuk kelas 5. Ini adalah perubahan politik sosial budaya, ekonomi dan pendidikan pada masa penjajahan barat. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah menganalisa dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa untuk Indonesia masa kini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian nanti akan dapat menganalisis kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang pertama adalah perkembangan sistem politik. Nah, sistem pemerintahan ini sesudah VOC diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, yaitu Gubernur Daendels. Ini menerapkan sistem pemerintahan yang sifatnya adalah tidak langsung atau indirect. Nah, pada tahun 1699 dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan barat di Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris menduduki Indonesia dan dipimpin oleh Gubernur Raffles dengan dasar pengalaman yang berada di India, yaitu dengan menghapus sistem tak langsung, lalu bupati atau penguasa pribumi yang turun-temurun dihapus dijadikan pegawai kolonial. Raffles juga mengembangkan fungsi asisten residen yang isinya adalah orang Eropa yang bertugas untuk mengawasi bupati pribumi dan petugas pajak. Nah, pada masa Raffles, ini yang menganut sistem liberal pemerintah tidak langsung mengurusi ekonomi rakyat. Tugas negara hanya sebagai penjaga ketertiban umum. Selanjutnya, sistem birokrasi. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, ini kedudukan raja itu adalah mutlak adanya. Dan ini bersifat dengan feodal tradisional yang sangat kuat, dan bupati adalah seorang pejabat yang dipilih raja dan diberikan hak otoritas dalam kerajaan dengan gaji semacam pelungguh. Nah, selanjutnya pengawasan dan pemeriksaan pemerintah kolonial semakin mempersempit ruang gerak bupati, dan ini dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk menghubungkan dengan pemungut pajak dan rakyat. Pada tahun 1874 ini diangkatlah patih di setiap kabupaten dan di setiap afdeling yang tidak dipimpin bupati. Selanjutnya, bupati tidak memiliki kekuasaan, hanya sebatas sebagai pegawai kolonial. Nah, pada tahun 1900-an, patih diberikan tugas sebagai wakil bupati dan menjalankan ketugasan bupati. Selanjutnya, dalam sistem hukum, ini berlaku hukum kolonial atau hukum Belanda. Jadi, semua hukum yang berlaku disesuaikan dengan kepentingan kaum kolonial, tidak menghargai adanya norma, nilai, budaya, dan adat istiadat. Nah, pada saat zaman Daendels ini sudah ada sistem pengadilan keliling dan pengadilan pribumi di setiap daerah. Sedangkan pejabat kolonialnya ini sebagai ketua pengadilan dan bupati sebagai anggotanya. Selanjutnya di zaman Raffles diterapkan adanya pajak perorangan. Inilah yang membedakan antara zaman Daendels dengan zaman Raffles, di mana setiap penduduk harus bisa menikmati kepastian hukum. Selanjutnya adanya sistem pemungutan pajak yang terus berlanjut dengan adanya natura atau hasil-hasil bumi atau hasil pertanian dari rakyat. Dan ini disahkan dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 20. Selanjutnya perkembangan bidang sosial budaya, ini adanya mobilitas sosial. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, maka Hindia Belanda memasuki era baru ditandai dengan adanya politik pintu terbuka. Nah, pada masa inilah banyak sekali investor-investor asing, baik itu Belanda ataupun negara Eropa lainnya yang turut serta dalam mengambil bagian ini. Dan tujuan Undang-Undang Agraria ini sebenarnya adalah untuk melindungi kaum pemodal dan hak kaum pribumi. Tapi pada endingnya sebenarnya juga kebanyakan di bidang pemodalnya sendiri. Nah, dengan adanya politik etis yang melahirkan cendekiawan Indonesia, nah ini nanti akan membuka sekolah baru di akhir abad 19, di awal abad 20 terjadinya mobilitas sosial rakyat Indonesia. Berkat pendidikan kolonial, bangsa Indonesia membuktikan sederajat dengan mereka. Dan akibat adanya mobilitas sosial, maka meningkatkan status sosial
Dan beberapa orang pribumi juga menduduki posisi di pegawai-pegawai Belanda. Selanjutnya, pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ini didasarkan pada buku History of Java karya Raffles. Di situ dijelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan penduduk Jawa, bahkan mencapai 4,6 juta. Nah, faktor utama ini disebabkan karena faktor keamanan dan diperkenalkannya kesehatan modern. Nah, disinilah sehingga karena keamanannya terpenuhi dan cukup sehingga jumlah penduduknya semakin bertambah. Nah, kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan. Nah, belajar dari pengalaman masa lalu di abad ke-19, Belanda sudah kehabisan uang dan bahkan tentara-tentara Belanda banyak yang meninggal karena mereka bersinggungan perang dengan kaum muslimin. Seperti contoh perang di Aceh, perang Padri, perang di Ponorogo, Cilegon, Cemare, semua dipimpin oleh pemuka agama Islam. Oleh sebab itu, menurut Snoeck-Holtgren, seorang Belanda yang paham bahasa Arab ini menerapkan politik Islam kolonial yang nantinya menjadi perkembangan masa depan Islam di Indonesia. Nah, menurut Islam hanya dapat menerima pemerintahan asing secara terpaksa, dan ia menyampaikan peran organisasi Islam sesudah Syarikat Islam adalah Muhammadiyah, yaitu organisasi non-politik dan bergerak dalam pendidikan dan kesehatan. Sifatnya yang bergerak secara dinamis dan luas dalam pengajaran dan kesehatan mendapat bantuan dari Belanda, dan ini akan menjadi pertentangan antara kaum Islam tradisional dengan kaum Islam Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kedudukan dan peran perempuan pada masa kolonial. Salah satu tokoh yang paling terkenal ini adalah Raden Ajeng Kartini dengan mengirim surat kepada H.J. Abendanon dengan judul Door the Destiny Leads atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini melahirkan gelombang gerakan emansipasi wanita. Nah, surat yang paling terkenal tanggal 25 Mei 1899 ini kepada Stella Zeehandelaar, seorang gadis Belanda. Di situ dijelaskan secara gamblang bagaimana kehidupan R.A. Kartini sewaktu kecil yang itu masih terpuruk harus berada di dalam rumah kecuali boleh keluar bersama suaminya. Nah, akhirnya gerakan ini pun dilanjutkan di Jawa Barat oleh Raden Ageng Sartika bernama Sekolah Istri hingga adanya sekolah-sekolah gadis yang tersebar sekitar tahun 1912. Nah, Dewi Sartika merupakan salah satu dari 9 orang wanita yang menulis gagasannya bagi sebuah panitia pemerintah Hindia Belanda yang melidiki sebab-sebab kemunduran dan kemakmuran penduduk Jawa dan usaha meningkatkan derajat kaum wanita. Nah, dalam bidang perkembangan pendidikan, ini Indonesia membagi dalam 4 ranah. Yang pertama adalah sistem sekolah Eropa, yang ini menggunakan sistemnya seperti negeri Belanda, lalu sekolah bagi pribumi, bahasa pengantarnya Belanda, sekolah bagi pribumi, ini pengantar bahasa daerah, dan sekolah yang memakai sistem pendidikan pribumi. Nah, di sini bersifat dualistis, yaitu bahasa pengantarnya maupun sistem pengajarannya. Nah, dari sinilah nanti akan muncul adanya sekolah swasta yang turut serta membantu dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan pendidikan swasta. Nah, karena ketidakseimbangan antara kesempatan belajar dengan kebutuhan masuk sekolah, maka berdirilah sekolah-sekolah swasta seperti Zending, Misi, atau Muhammadiyah dan Taman Siswa. Nah, dari sini nanti sekolah swasta ini adalah ada yang statusnya disamakan, ada yang diakui, dan yang tidak masuk dalam strata di atas itu maka dianggap sebagai sekolah liar, yang artinya memiliki keleluasaan dalam menerima murid pribumi sebagai sarana mobilitas sosial kalangan pribumi. Nah, sistem pengajaran kolonial dibagi dalam 2 jenis, yaitu pengajaran umum dan pengajaran khusus. Pengajaran umum tingkat menengah ini disebut dengan MULO. Lalu tingkat menengah atas yang kedua itu adalah AMS. Bagian A ini untuk bahasa dan humaniora, dan bagian B ini untuk ilmu alam. Dan sekolah khusus keguruan pertama kali atau quick school, dan selanjutnya sekolah calon pegawai pribumi atau OSVIA atau sekolah raja. Selanjutnya, perkembangan pendidikan ini mulai abad ke-19 didirikanlah Sekolah Dokter Jawa atau Stovia, dan proses modernisasi pada tahun 1920-an ini memunculkan perguruan tinggi seperti Fakultas Teknik di Bandung, seperti Fakultas Hukum di Jakarta, atau mungkin Fakultas
pertanian, dan sastra juga di Jakarta. Dalam sistem pengajaran di Eropa dan Belanda telah mengikuti kurikulum dan tingkat pengajaran di negeri Belanda dengan sistem persamaannya dan kesempatan melanjutkan sekolah di negeri Belanda. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh nasional seperti Arifai, Hussein Joyoningrat, Ratu Langi. Nah, setelah Perang Dunia I, siswa yang belajar ke negeri Belanda semakin banyak dan mereka masuk ke dalam fakultas hukum, ideologi, kedokteran, sastra, teknik, dan ekonomi di Universitas Leiden, Universitas Utrecht, Universitas Delft, dan Universitas Amsterdam. Nah, selanjutnya dalam perkembangan bidang ekonomi, ini sektor ekonomi Hindia Belanda ini berkembang semenjak adanya terusan Suez pada tahun 1869 telah membuka hubungan dagang antara Belanda dengan Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870 ini merupakan politik pertanahan, yaitu pengusaha dapat menyewa tanah dari pemerintah hingga 75 tahun. Nah, pada masa periode liberal ini, sekitar 1870 sampai 1900-an, ini perkebunan tumbuh pesat sehingga kayak tebu, teh, kopi, kina ini berkembang. Ada tembakau juga. Nah, di satu sisi para petani mendapatkan hasil dari sewa tanahnya dan di sisi lain dia juga mendapatkan sambil bekerja seperti harian atau musiman. Nah, pada tahun 1900-an ini perusahaan NHM milik Belanda ini dirubah menjadi firma karena adanya kondisi pada saat itu mengalami kemunduran. Nah, sehingga setengah bank dan setengah pengusaha. Nah, pada akhir tahun 1930-an juga diikuti kemunduran karena adanya resesi dan terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya adanya eksploitasi sumber daya alam. Pada awal abad ke-19 ini Belanda hanya fokus di Jawa, namun pada pertengahan abad 19 karena terjadi industrialisasi di negeri Belanda, maka Belanda melebarkan kekuasaannya di luar Jawa. Nah, kenapa? Karena ditemukan beberapa bahan atau barang-barang tambang seperti timah di Bangka, Belitung, Singkep, batu bara di Ombilin, emas di Kalimantan Barat, dan batu bara di Kalimantan Tengah. Nah, selanjutnya minat investor juga diarahkan keluar Jawa juga, sehingga pada abad 19 ini juga diarahkan untuk pertambangan minyak bumi dan manufaktur atau lebih ke usaha industri kain. Nah, selanjutnya, Belanda juga melaksanakan ekspansi perdagangan, di mana Belanda juga mendatangkan barang-barang industri tenun, cap dari Belanda. Hal ini mengakibatkan mematikan usaha rakyat atau tenun tradisional dan memaksa rakyat mengenal ekonomi uang atau monetisasi. Nah, proses ekspansi perdagangan tidak menguntungkan pribumi, justru peluang ini dimanfaat oleh narahubung yaitu orang Cina yang menghubungkan pengusaha dengan penduduk pribumi. Cina berhasil mengisi kelas menengah yang baru. Nah, selanjutnya, sisi yang lain adalah akibat adanya tanam paksa, maka banyak penduduk yang mulai terbiasa bekerja di sektor ekonomi perkebunan. Mereka tidak menggarap tanah mereka kembali. Nah, penduduk Jawa tetap bersikap pasif dengan sistem ekonomi barat dan bertahan dengan sistem pertanian subsistensi, berbeda dengan kaum Cina dan asing lainnya yang mengambil peran tersebut. Nah, selanjutnya, industri rakyat ini juga mengalami sesuatu yang pesat pada akhir abad ke-19 dengan semakin menyempitnya areal pertanian di Pulau Jawa dan mulai padatnya penduduk, maka banyak penduduk yang mulai membuka lapangan usaha kecil di rumah dan industri kecil lainnya. Ada pula yang bekerja di bidang produksi makanan, kerajinan tangan, dan kerajinan yang lainnya ini untuk menyediakan barang-barang hasil ekspor. Untuk lebih jelasnya, nanti silahkan dibuka aplikasi e-learning yang sudah disediakan oleh Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk selanjutnya, nanti kalian silahkan mengerjakan soal latihan kuis ini untuk memperdalam pembahasan dalam bab 3 ini dalam link berikut ini. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.